Shalom. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Dan tema kita adalah Allah, orang percaya, dan corona. Memang corona lagi heboh ya. Ini menjadi masalah dunia, bukan cuma masalah satu negara. Dan karenanya juga kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Dan karenanya untuk pertama kalinya saya kira suatu wabah yang mendunia sehingga mempengaruhi hampir seluruh kehidupan dunia, termasuk juga gereja-gereja. Saya sudah 40-an tahun dan juga saya tanya papa mama sudah atau opa oma yang sudah hidup puluhan tahun ya, itu mengatakan bahwa belum pernah ada satu wabah selama hidup mereka di mana sampai mempengaruhi kehidupan kita seperti ini. Nah, tapi kita bersyukur bahwa kita masih bisa hadir pada saat ini untuk berbakti walaupun dalam kondisi seperti ini. Dan pada kesempatan ini saya akan bicara soal Allah, orang percaya, dan corona. Saya mau membicarakan beberapa hal penting di sini. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah bahwa munculnya virus corona dan seluruh dampak yang menyertainya, termasuk kematian, kebaktian jadi model seperti ini, kehidupan kita tidak lagi seperti biasa, semua pasti ada dalam kehendak, dalam rencana, dan dalam ketetapan Tuhan. Semua dalam kehendak, dalam rencana, dalam ketetapan Tuhan. Pandangan seperti ini didasarkan pada satu pemahaman atau satu doktrin namanya Providency of God atau kedaulatan Allah. Allah itu berdaulat atas segala sesuatu dan kitab suci berkata bahwa sebelum apapun terjadi di bawah kolong langit ini sebenarnya semua telah tertulis dalam kitabnya Tuhan. Lihat Mazmur 139 ayat 16. Dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi sebelum sesuatu terjadi maka peristiwa itu pada hari-hari itu sudah tertulis dalam kitabmu, kitab Tuhan. Bahwa beberapa tahun terlalu terjadi tsunami, itu pasti sudah tertulis dalam kitabnya Tuhan. Terjadi gempa bumi, itu sudah pasti ada dalam kitabnya Tuhan. Apa saja di dalam ayat dikatakan semuanya tertulis. Bahkan saudara-saudara sampai hal-hal yang paling remeh, hal-hal yang paling kecil, hal-hal yang paling tidak berarti sekalipun tidak mungkin terjadi di luar kehendak Tuhan. Mari kita lihat Matius 10, 29, 30. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Murah sekali burung pipit itu. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Burung pipit yang murah itu tidak mungkin jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Apa maksudnya jatuh ke bumi? Ada 2 pandangan. Pandangan pertama, jatuh ke bumi itu maksudnya hinggap. Jadi burung pipit itu terbang hinggap di sini. Itu dalam kehendak Tuhan. Atau jatuh ke bumi ini bisa berarti mati. Maka burung pipit itu tidak mungkin jatuh dan mati ke bumi di luar kehendak Bapamu. Kalau Bapa berkehendak, burung pipit bisa jatuh. Tapi kalau Bapa tidak berkehendak, burung pipit tidak bisa jatuh. Jadi kalau kau jago tembak burung atau fiti burung bagaimanapun juga, kalau Tuhan menetapkan burung itu belum jatuh, lu jago fiti juga pasti salah. Atau kena tapi dia masih lolos. Tapi kalau sampai kena dan burung pipitnya jatuh, itu pasti dalam kehendak Tuhan. Dalam konteks seperti ini ayat 30-nya mengatakan, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Tuhan itu hitung kita punya rambut. Dan kalau dihubungkan dengan ayat sebelumnya bahwa burung pipit bisa jatuh kalau ada kehendak Tuhan, maka rambut kepalamu pun bisa jatuh. Itu dalam kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkehendak, satu rambut pun tidak bisa jatuh. Rambut kepalamu pun terhitung seluruhnya. Siapa yang hitung rambut di kepalanya? Ya, hitung semua rambut yang sedang ada maupun yang pernah ada. Ya,
Kita tidak bisa hitung, tapi semua Tuhan hitung. Bahkan kalau ada sehelai rambut yang jatuh pun kita tidak sadar. Berapa banyak ibu-ibu, nona-nona yang bangun pagi, coba perhatikan, hitung berapa helai rambut yang ada di atas tempat tidur. Tidak ada kan? Berapa banyak ibu-ibu yang pernah hitung bahwa waktu masak ada beberapa helai yang masuk ke dalamnya. Saya pernah beli kue pisang. Begitu makan, habis itu makan. Itu helainya siapa? Tapi tidak ada satupun yang bisa jatuh, rontok di luar kehendak Bapamu. Berarti dalam hal kecil-kecil saja Tuhan itu mengatur semuanya. Benjamin Warfield berkata, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang terkecil dikontrol secara langsung oleh Dia, sama seperti peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang besar. Jadi Tuhan bukan hanya mengatur peristiwa besar, peristiwa kecil itu Tuhan atur. Mengapa Tuhan sampai atur hal-hal yang kecil? Mengapa Tuhan sampai atur hal-hal yang remeh? Karena hidup ini, peristiwa-peristiwa dalam hidup ini itu saling berhubungan satu sama lain. Saya ingat seorang penafsir bilang, gara-gara lepasnya satu paku di sepatunya kuda perang, gara-gara lepas satu paku membuat sepatunya kuda terlepas. Gara-gara sepatunya kuda terlepas, maka keretanya juga jatuh. Gara-gara keretanya jatuh, maka pahlawan juga jatuh. Jadi gara-gara paku terlepas, pahlawan jatuh. Karena semua peristiwa ini berhubungan, maka Tuhan memang mengatur semua. Bahkan Tuhan mengatur hal-hal yang terkecil sekalipun, itu terlihat dari banyak contoh kitab suci. Misalnya Amos 4 ayat 7. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Berarti kalau hujan tidak turun, itu Tuhan yang tahan. Ya. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke kota yang lain. Jadi kalau Jakarta sampai kebanyakan hujan, sampai banjir, itu dalam ketetapan Tuhan. Tapi ada yang kering kerontang sampai tidak ada hujan sama sekali, juga dalam ketetapan Tuhan. Ladang yang satu kehujanan, ladang yang lain tidak kena hujan, menjadi kering. Tuhan yang atur itu. Ayub 28, 25, 26. Ketika Ia menetapkan kekuatan angin berarti kalau anginnya angin ribut, Tuhan yang tetapkan. Anginnya pelan-pelan saja, anginnya sepoi-sepoi basah, anginnya semangat, anginnya loyo-loyo, semuanya diatur oleh Tuhan. Dan mengatur banyaknya air. Ada yang kebanyakan air sampai banjir, ada yang kurang air. Cari air untuk minum saja susah. Ketika Dia membuat ketetapan bagi hujan, berarti hujan pun dalam ketetapan, jalan bagi kilat guru, kilat menyambar, itu pun Tuhan yang ngatur. Ayub 37, 6, 11, 12. Karena kepada salju Dia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Jadi kalau salju jatuh, hujan deras, Tuhan yang perintah. Awan pun dimuatinya dengan air. Awan memancarkan kilatnya, lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya. Berarti kilat sambar itu dalam pimpinan Tuhan. Kilat sambar pohon tumbang, orang mati, atau orang kesambar kilat dan sebagainya. Semua di dalam pimpinan Tuhan. Bahkan yang kelihatannya sangat kebetulan, itu pun diatur oleh Tuhan. Coba lihat Keluaran 21 ayat 13. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja. Jadi ada pembunuhan yang tidak sengaja. Kalau pembunuhan tidak sengaja berarti orangnya tidak rencana membunuh. Terus, tapi tahu-tahu terjadi pembunuhan. Itu dikatakan tangannya ditentukan Allah melakukan itu. Berarti pembunuhannya tidak sengaja, tapi tangannya ditentukan Allah. Maksudnya yang bagaimana? Dalam Ulangan 19 diberi contoh. Ulangan 19:45. Misal, apabila dia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak benci dia sebelumnya. Misalnya, apabila seorang pergi ke hutan dengan temannya, ini dengan teman, 2 orang teman, untuk membelah kayu. Ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, maka mata kapak terlucut dari gagangnya lalu mengenai temannya sehingga mati.
Ini bukan karena kebencian, ini kecelakaan. Tapi dikatakan tangannya ditentukan Allah. Saudara tabrak orang di jalan, kalau memang benci dan sengaja tabrak, itu namanya pembunuhan sengaja. Tapi tahu-tahu plak mati. Kita salah memang. Tapi di sisi lain, dari sudut pandang Tuhan, itu ditentukan Allah. Sehingga terjadi kecelakaan yang demikian. Amsal 16 ayat 33. Undi dibuang di pangkuan, tapi setiap keputusan berasal daripada Tuhan. Tidak ada yang lebih kebetulan daripada undi. Ya, begitu undi, mana yang jatuh? 100 angka atau burung? Lempar koin. Mana yang jatuh? Dikatakan setiap keputusan berasal dari Tuhan. Jadi pokoknya ketetapan Tuhan ini mencakup segala sesuatu. Mau baik, mau buruk, mau sehat, mau sakit, mau mujur, mau sial, mau tentram, mau malapetaka. Semua diatur oleh Tuhan. Keluaran 12:36. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Waktu Israel mau keluar dari Mesir, Tuhan bikin orang Mesir murah hati. Sampai kasih-kasih hadiah emas, perak dan sebagainya. Itu Tuhan yang bikin orang murah hati. Karena itu kalau tahu-tahu saudara diberi duit oleh orang, jangan cuma terima kasih sama orang, tapi terima kasih sama Tuhan. Karena Tuhanlah yang membuat orang itu murah hati. Saudara tidak tahu mau dapat duit dari mana lagi. Tiba-tiba orang bilang, boleh pakai dulu uang saya. Gitu. Itu semua dari Tuhan. 2 Samuel 7:14. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Perhatikan kalimat ini. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan. Nasihatnya baik tapi digagalkan. Apa tujuannya? Dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Untuk orang jahat seperti ini, Tuhan mendatangkan celaka, Tuhan mengatur sehingga dia terkena celaka. Mazmur 75, 78. Sebab bukan dari timur atau barat, bukan dari padang gurun datangnya peninggian, tapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu, ditinggikan yang lain. Jadi kalau ada orang di tempat tinggi jatuh ke tempat rendah, orang di rendah naik ke tinggi, itu Tuhan yang ngatur. Maka ada presiden yang lengser, ada gubernur yang lengser, itu pasti Tuhan ada di balik semua itu. Karena itu, di balik jatuhnya Ahok, itu juga dalam rencana Tuhan. Di balik naiknya Anies, itu juga pasti dalam ketetapan Tuhan. Tidak ada orang bisa melakukan sesuatu di luar ketetapan Tuhan. Semua Tuhan atur. Mazmur 135 ayat 6. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit. Yang terjadi di langit Tuhan ngatur. Jadi kalau ada pesawat jatuh, Tuhan yang ngatur itu. Di bumi, di laut, kapal tenggelam, tsunami, dan di segenap samudra raya, Tuhan yang melakukan semua itu. Amsal 16:19. Manusia menimbang-nimbang dalam hati, tapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Silakan timbang, tapi nanti jawaban lidah keluar, itu pasti ketetapan Tuhan yang terjadi. Terima, tidak. Terima, tidak. Terima, tidak. Terima saja. Tidak saja. Terima saja. Tidak. Terus terima, tidak. Terima, tidak. Terima. Begitu selesai terima, itu cocok dengan keputusan Tuhan. Amsal 20, langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Yeremia 10 ayat 23, manusia tidak berkuasa menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa menetapkan langkahnya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Berarti jalan kita ditentukan oleh Tuhan. Amsal 19:21, banyak rancangan di hati manusia, keputusan Tuhan yang terlaksana. Akhirnya yang terlaksana itu keputusan Tuhan. Walaupun kita punya rancangan yang banyak. Pengkhotbah 7:14. Pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah
hari malang ini pun dijadikannya Allah seperti juga hari mujur. Kalau mujur dijadikan Allah. Malang dijadikan Allah. Dapat duit dijadikan Allah. Hilang duit dijadikan Allah. Dapat HP baru dijadikan Allah. Pas tondok di WC HP baru jatuh, itu juga hari sial, itu juga semua dari Allah. Pokoknya semua keuntungan, kesialan apapun yang terjadi, semua dijadikan Allah. Yesaya 45, 6, 7. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang, yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semua itu. Jadi mujur, malang, Tuhan ngatur. Ratapan 3. Siapa berfirman maka semuanya jadi? Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Dari mulut yang maha tinggi keluar yang baik, keluar yang buruk. Maka bukan hanya yang baik-baik saja yang datang dari Tuhan, yang buruk bisa terjadi karena rencana Tuhan. Amos 3 ayat 6. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di satu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Apakah ada malapetaka di satu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Tidak bisa. Kalau sampai ada malapetaka, itu pasti Tuhan di balik itu. Kalau di satu kota ada malapetaka dan Tuhan di balik itu, bagaimana kalau 2 kota? Bagaimana kalau 1 negara? Bagaimana kalau seluruh dunia? Dari semua ini sebenarnya kita harus berkata, yang namanya kebetulan itu sebenarnya tidak ada. Kebetulan hanya ada dari sudut pandang manusia. Tadi pagi saya jalan-jalan, kebetulan ketemu dia. Itu kebetulan karena saya tidak tahu. Dia juga tidak tahu, kebetulan ketemu. Tapi dari sudut pandang Tuhan, pertemuan saya dan dia itu sudah diatur oleh Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Kebetulan tadi pagi waktu saya telepon, bagimu kebetulan, bagi Tuhan bukan kebetulan. Karena Tuhan sudah mengatur semua. Maka kebetulan itu hanya ada dalam bahasa manusia, kacamata manusia, sudut pandang manusia. Tapi tidak dari sudut pandang Tuhan. Nah, saya secara ringkas mengatakan demikian. Sekarang munculnya virus corona. Mulai dari Cina, terus sampai ke seluruh dunia, sampai kita di Kupang sini. Mempengaruhi begitu banyak hal. Hidup kita, kebaktian kita, dan macam-macam. Travelingnya kita, semua mempengaruhi. Banyak pelayanan menjadi tertunda atau dibatalkan. Kemarin saya membatalkan khotbah saya di Jakarta. Mestinya pagi ini 6 kali kebaktian. Publikasi sudah jalan. Padahal mereka minta saya itu dari tahun 2019. Tahun 2019 dan mau pelaksanaan tahun 2020 gara-gara corona dibatalkan. Akhirnya mereka bilang, kalau begitu mohon Pak, tolong dicatat. Minta lagi 14 Februari 2021. Saya bilang, ya kalau kita masih hidup, kalau ibu masih hidup, kalau saya masih hidup. Tapi sudah dia bilang, bayangkan Pak, hanya untuk menanti khotbah Bapak saya mesti tunggu 2 tahun. Pelayanan batal. Saya mestinya keluar 2 minggu baru balik. Karena habis pembukaan di Surabaya kemarin, lanjut kuliah. Dan pelayanan di balik 1 minggu. Lalu khotbah hari ini di Jakarta, hari Senin, Selasa, Rabu, besok itu ada di Tapanuli. Tapi semua batal. Coba, ini mempengaruhi begitu banyak pelayanan. Semua pelayanan, semua gereja. Kalau begini besar pengaruhnya, mungkinkah ini kebetulan? Mustahil. Kalau tadi kecil-kecil hujan turun, deras, rintik, angin pelan, angin keras, itu semua Tuhan atur. Masakan wabah corona yang mendunia, mempengaruhi seluruh kehidupan, itu terjadi secara kebetulan, itu mustahil. Kalau begitu kita harus berkesimpulan bahwa memang ada tangan Tuhan di balik semua ini.
ada rencana Tuhan di balik semua ini yang kita belum tahu apa. Hal kedua yang saya bicarakan. Untuk orang-orang percaya, rencana Allah selalu baik. Ingat ya, tadi Tuhan rencanakan semua. Yang baik, yang buruk, malapetaka, bahaya, sial, untung, rugi, dan macam-macam semua. Yang jelek-jelek pun terjadi. Tidak bisa di luar kehendak Tuhan. Meskipun begitu saudara, ada satu penghiburan bagi orang percaya adalah untuk orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan, rencana Tuhan selalu baik. Ya, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam corona. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Berarti kita percaya ada tangan Tuhan di balik wabah ini. Tapi untuk anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan rencana yang baik. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kamu ini orang percaya. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi padamu hari depan yang penuh harapan. Jadi untuk orang percaya, Tuhan selalu bikin rencana yang baik. Bagaimana kalau orangnya bukan orang percaya? Tidak ada jaminan Tuhan bikin rencana baik bagi dia. Kalau kita lihat Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau tidak mengasihi Dia, gak berlaku ayat ini. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Kalau mereka yang tidak terpanggil, gak berlaku ayat ini. Berarti untuk orang percaya rencana Allah baik. Tapi untuk yang tidak percaya, tidak ada jaminan Tuhan merencanakan yang baik. Bahkan bisa Tuhan merencanakan yang tidak baik. Kita lihat tadi Tuhan merencanakan malapetaka dan segala macam hal. Sekarang coba pikirkan ayat ini. Matius 26-24. Ini tentang Yudas. Anak manusia memang akan pergi sesuai yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Memang Tuhan Yesus akan dikhianati oleh Yudas. Tapi celakalah Yudas. Lalu tentang Yudas dikatakan, adalah lebih baik bagi Yudas, orang itu, sekiranya tidak dilahirkan. Adalah lebih baik bagi Yudas kalau tidak dilahirkan. Jadi kalau Yudas tidak dilahirkan itu lebih baik. Kalau Yudas tidak dilahirkan lebih baik. Kalau dilahirkan nggak baik, buruk malah. Tapi siapa yang menentukan seorang lahir? Tuhan juga kan? Berarti Tuhan mengatur Yudas lahir. Tapi untuk Yudas dikatakan adalah lebih baik kalau dia tidak lahir. Nah kalau Tuhan tahu bahwa dia lebih baik tidak lahir, kenapa lahirkan dia? Yudas bukan orang percaya. Dan kelihatannya karena dia bukan orang percaya, Tuhan bisa memberikan yang tidak baik bagi dia. Ya. Mari lihat lagi Yeremia 21 ayat 10. Sebab aku telah menentang kota ini untuk mendatangkan kecelakaan dan bukan mendatangkan keberuntungan. Bukan orang percaya. Tuhan bisa merancangkan kecelakaan, bukan keuntungan. Yeremia 44 ayat 27. Sesungguhnya aku berjaga-jaga untuk kecelakaan mereka dan bukan untuk kebahagiaan mereka. Kalau untuk orang percaya, Tuhan atur damai sejahtera untuk kamu. Tapi untuk orang tidak percaya, aku tidak berjaga-jaga untuk kebahagiaan mereka, tapi untuk kecelakaan mereka. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dibilang, aku akan berusaha supaya kamu celaka dan tidak bahagia. Waduh, ada orang tidak percaya di sini? Kasihan kamu. Maka percayalah sungguh-sungguh. Karena untuk orang percaya, bahagia Tuhan berikan, sejahtera Tuhan rencanakan. Tapi tidak percaya, tidak. Tapi apa artinya Tuhan merancangkan kebaikan?
Apakah itu berarti hidup orang percaya selalu baik, selalu enak, selalu bahagia, tanpa masalah, tanpa problem, tanpa sakit penyakit? Tidak. Bahkan ada orang yang sangat saleh, takut Tuhan pun sakit. Ayub bahkan menderita luar biasa. Karena itu jangan percaya khotbah-khotbah pendeta-pendeta yang bilang bahwa jangan takut, orang Kristen tidak mungkin kena corona karena Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Orang khotbah Yakub Nahwai kemarin, virus itu punya mata. Virus hanya mendatangi orang-orang yang jauh dari Tuhan. Tapi untuk orang-orang yang dekat Tuhan, virus buta. Kan khotbahnya begitu. Saya juga heran kenapa Bapak tua bisa khotbah seperti itu. Padahal terus terang bahwa beliau itu salah satu pengkhotbah andalan saya pada masa lalu. Bukunya saja saya banyak pegang. Tapi dia khotbahnya seperti itu. Virus punya mata. Datang orang jauh pada Tuhan, virus melek. Tapi untuk orang dekat Tuhan, virus buta. Jangan percaya seperti itu. Banyak pengalaman di dalam Alkitab. Orang percaya sakit. Ayub sakit. Yakub sakit. Paulus sakit. Timotius sakit. Trofimus sakit. Banyak orang percaya sakit. Dan yang lagi heboh-heboh sekarang adalah orang pakai Mazmur 91. Kelihatannya Mazmur 91 memberi jaminan bahwa orang yang berlindung pada Tuhan tidak akan kena wabah. Mari lihat Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedaslatan malam, terhadap panah yang terbang waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, termasuk corona, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Haleluya. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Bayangkan, jangankan masuk, mendekat saja tidak. Itu rumah kita, apalagi rumah Tuhan. Kenapa gereja harus takut? Kenapa harus bikin jarak-jarak? Rumah kita saja wabah tidak berani dekat, apalagi rumah Tuhan. Haleluya. 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan padanya keselamatan daripadaku. Baca ini ayat. Orang percaya bisa kena musibah tidak? Rasanya tidak ya. Kalau mau diartikan bahwa orang percaya tidak terkena, kita mesti perhatikan. Ini ada 16 ayat. Bagian tengahnya itu ayat 8. Ayat 8 mengatakan begini. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Berarti seluruh malapetaka yang dibicarakan sebelum dan sesudahnya itu dalam rangka pembalasan untuk orang fasik. Jadi kalau ada banyak orang di sini, kira-kira berapa? 100 lebih orang, yang orang fasik itu bagian sini. Yang ini orang benar. Saya Tuhan mau menghukum orang fasik. Kalau saya mau membalas orang fasik, mungkinkah saudara di sini kena? Tidak.
Kenapa? Karena saya sedang mengarahkan hukuman itu untuk orang fasik sebelah sini. Yang di sini tidak fasik, ya otomatis tidak kena. Karena ini dikhususkan untuk orang fasik, maka yang tidak fasik itu tidak kena. Pertanyaan kita, corona itu untuk orang fasik saja? Apakah corona itu adalah pembalasan Tuhan untuk orang fasik? Kalau itu untuk orang fasik, maka orang percaya tidak bisa kena. Tapi kalau itu bukan untuk orang fasik, tapi memang Tuhan izinkan terjadi untuk seluruh dunia termasuk anak-anaknya, apa dasarnya orang percaya tidak bisa kena? Ada orang tanya sama saya di Facebook, Pak, tahu dari mana bahwa corona ini bukan untuk orang fasik? Saya bilang, justru saya tidak tahu. Karena saya tidak tahu maka hati-hati. Tapi kita lihat fakta. Ada banyak orang Kristen, ada banyak pendeta yang terkena dan sudah mati. Pertanyaan kita, mereka orang Kristen dan pendeta ini orang sungguh-sungguh percaya atau tidak? Kalau kita mau bilang itu hanya untuk orang fasik, maka kita harus semua orang Kristen yang kena corona, pendeta-pendeta yang mati karena corona, semua orang fasik. Atau kita mengartikan bahwa ternyata mereka orang benar terkena juga bahkan bisa mati. Maka corona itu sebenarnya bukan hanya untuk orang fasik. Selain itu saudara, saya baca khotbahnya Pak Budi Asali. Lalu dia menganalisa bahwa di dalam Mazmur ini pun bahkan orang percaya tidak terlepas dari problem-problem dalam malapetaka itu. Perhatikan ayat 3. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau. Dalam versi King James, membebaskan engkau. NIV, menyelamatkan engkau. Jadi Tuhan yang melepaskan, Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang menyelamatkan engkau dari jerat penangkap burung. Lalu Pak Budi Asali bikin kalimat begini. Sekarang, kalau Tuhan melepaskan atau membebaskan atau menyelamatkan kita dari jerat penangkap burung dan atau dari penyakit sampar yang busuk, berarti tadinya kita kena atau tidak? Kalau Tuhan melepaskan, tadi kena atau tidak? Kalau tidak kena, lalu apanya yang dibebaskan atau dilepaskan atau diselamatkan? Kalau tidak kena, seharusnya digunakan kata meluputkan. Tapi bukan kata itu yang digunakan, dan ini menunjuk bahwa orang percaya itu kena dahulu, lalu baru belakangan Tuhan melepaskan, membebaskan, menyelamatkan dia. Ini seperti kasus Ayub. Dia kena bencana yang sangat hebat, tapi belakangan dipulihkan dan bahkan hartanya menjadi 2 kali lipat. Kena juga, tapi Tuhan belakangan, Tuhan tolong dia. Ayat 15. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Lalu Pak Budi Asali komentari begini. Ayat 15. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Setelah itu baru terjadi ayat 15. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kata meluputkan menunjuk orang itu tidak terkena bahaya. Tetapi kata ini salah terjemahan. NIV King James menerjemahkannya delivers, membebaskan. RSV, rescue, menolong. Jadi orang yang mengalami kesesakan atau terkena bahaya atau bencana, tapi lalu ditolong oleh Tuhan sehingga tidak sampai hancur. Karena itu dalam ayat yang kelima ada kata-kata engkau tidak usah takut. Berarti keamanan orang percaya bukan terletak pada dia tidak bisa kena sakit. Atau dia tidak bisa kena bencana. Tidak. Tapi pada Tuhan menolong dia. Ketika dia berada dalam mengalami semua kesulitan, Tuhan menolong dia. Disitulah keamanan orang percaya. Jadi kembali kepada persoalan kita, soal rencana Allah. Untuk orang percaya, rencana Allah selalu baik. Tapi bukan berarti tanpa masalah, tanpa sakit, tanpa malapetaka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kalau orang percaya mengalami hal yang buruk sekalipun, Tuhan bisa kerjakan itu, datangkan kebaikan. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Bukan hanya suka, tapi suka duka Tuhan pakai untuk kebaikanku. Saya teringat satu kisah di mana pada perang dunia kedua ada satu peristiwa bahwa ada sekelompok tentara yang sangat
Mereka pimpinannya sangat mengasihi Tuhan dan banyak berdoa. Mereka satu kali mendirikan tenda-tenda. Begitu mereka mendirikan tenda, begitu selesai tenda, badai datang. Badai datang habis seluruh tenda. Dan mereka kaget, kenapa baru bangun tenda habis semua? Belakangan mereka tahu bahwa musuh sudah mengelilingi mereka dan hanya dalam hitungan jam mereka habis semua. Dan Tuhan kirim badai. Tuhan kirim angin ribut dan hancurlah kacau balaulah seluruh pasukan musuh sekaligus dengan tenda-tenda mereka. Seandainya Tuhan tidak kirim badai, mereka tenda tetap berdiri tapi mati semua gara-gara musuh. Tapi Tuhan mengatur sedemikian rupa. Maka di balik badai yang menghantam merusak tenda mereka, sebenarnya ada rencana Tuhan. Karena itu saudara, dari terang ini kita bisa katakan apa yang sedang menimpa dunia melalui virus corona yang mempengaruhi seluruh dunia termasuk gereja, ingat, pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi gereja, kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu bahwa seandainya tidak ada corona, apa yang akan terjadi. Itu semua tidak pernah kita ketahui. Tapi percaya kepada rencana Allah yang baik membuat kita harus bersyukur. Termasuk dengan kondisi gereja seperti ini. Bahkan kalau sampai ada anak-anak Tuhan yang terkena positif, bahkan mati sekalipun, menurut saya itu mendatangkan kebaikan. Saya pernah PA, orang bilang, lah kalau kita kena bencana sampai mati, terus kebaikannya di mana? Kan kita sudah mati. Apa kebaikannya? Kebaikannya kamu ketemu Tuhan di surga. Itu lebih baik dari semua kebahagiaan dunia. Ya kan? Sekian lama menyanyi, saya rindu bertemu dengan Yesus. Tapi sehat-sehat terus, tiba-tiba corona datang, doamu terjawab. Rindu ketemu Tuhan sekian lama, tercapai. Jadi tetap bahkan kalaupun kita mati karena corona, itu tetap kebaikan bagi orang percaya. Tapi untuk orang tidak percaya, kematian karena corona itu bisa betul-betul buruk. Sudah mati karena corona, habis mati masuk neraka lagi. Itu betul-betul buruk. Karena itu, di balik corona ini, segeralah terima Yesus sebagai juru selamat saudara. Supaya kalau terkena dan mati, rencana Tuhan yang baik yang terjadi. Ketiga, terakhir. Bagaimana orang percaya harus bersikap di tengah ancaman virus corona? Tuhan tetapkan segala sesuatu memang. Kita sudah lihat banyak ayat. Tapi ingat, kalau Tuhan tetapkan segala sesuatu, tidak berarti bahwa kita boleh hidup seperti robot dan bebas sebebas-bebasnya. Kalau Tuhan sudah tetapkan, berarti Tuhan juga tetapkan saya akan mati karena corona atau tidak. Kalau Tuhan tetapkan saya mati karena corona, mau jaga jarak 3 meter pun saya pasti mati. Tapi kalau Tuhan tetapkan saya tidak mati dalam corona, jangankan jarak, berpelukan pun saya tidak akan mati. Itu namanya fatalisme. Orang yang hanya melihat kehendak Tuhan, tapi melepaskan tanggung jawab. Doktrin ketetapan Allah, providensi Allah, tidak pernah membuang tanggung jawab manusia. Allah bilang, jangan khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Lalu ada orang bilang, karena Tuhan bilang jangan khawatir apa yang makan, minum, pakai. Burung di udara saya Tuhan kasih makan, bunga di padang saya Tuhan hiasi. Karena itu saya tidak perlu kerja. Kalau kau tidak kerja, mati. Karena tidak dapat makan, mati. Tapi kan Tuhan berjanji, ya Tuhan berjanji mencukupkan kebutuhanmu melalui pekerjaanmu. Bukan tanpa kamu bekerja. Mau ujian. Kalau Tuhan tetapkan saya lulus, biarpun tidak belajar tetap lulus. Tapi kalau Tuhan tetapkan tidak lulus, biar belajar sampai bengkok pun tetap tidak lulus. Jadi ya diam-diam saja. Pas ujian matematika datang susah, tutup mata. Yesus jawaban dalam hidupku. Tidak. Tuhan bisa menjamin kamu berhasil. Tapi berhasil melalui usaha, melalui belajar. Karena itu Tuhan menetapkan tidak boleh buang tanggung jawab. Tuhan janji perlindungan, tapi janji perlindungan itu melalui tanggung jawab kita. Bagaimana kalau Tuhan sudah berjanji menetapkan begini, tapi kita tidak melakukan tanggung jawab kita? Sekarang mari perhatikan satu ayat menarik, Kisah 27.
Tetapi sekarang juga, ini konteksnya adalah Paulus sedang dalam pelayaran, mau menuju ke Roma, mau menghadap kaisar di sana untuk kasusnya dia. Maka ini dalam pelayaran, kapalnya karam di tengah laut. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, kata Paulus, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak ada seorang pun dari kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Tidak ada yang binasa kecuali kapal ini. Kapal tenggelam, tapi kita semua tetap hidup. Tidak ada yang mati. Ini janji. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan dia berkata, jangan takut Paulus. Engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Karena engkau. Ini janji Tuhan. Semua di kapal akan selamat. Terjadi tidak? Ini janji Tuhan. Pasti terjadi? Pasti. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi. Sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Tuhan janji semua selamat. Pasti, pasti. Tapi lihat ayat 26. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Ini syaratnya. Tuhan janji selamat. Tapi kapalnya harus disandarkan di pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba. Kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengelurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang sau di buritan dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Jadi pasti selamat? Pasti. Tapi kalau kamu tidak tinggal di kapal, kamu pasti tidak selamat. Ayat 32. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu, aku menasihatkan kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tuhan sudah janji selamat, pasti selamat. Tidak usah makan. Matilah kau. Jadi Tuhan menjanjikan keselamatan, tapi keselamatan itu melalui tanggung jawab. Diberikan melalui tanggung jawab kita, yaitu makan. Tuhan janji selamat melalui makan. Yang penting Tuhan janji selamat. Saya diet 28 hari, mati kalau tidak makan apa-apa. Karena itu, aku menasihatkan kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Terus, tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai dari rambut kepalanya. Asal tanggung jawabnya dilakukan. Kalau tanggung jawab dilakukan, sehelai rambut pun tidak kehilangan. Tapi kalau tanggung jawab tidak dilakukan, bukan hanya rambut yang hilang, nyawa hilang. Karena itu maka di sini ketetapan Tuhan harus dibarengi dengan tanggung jawab manusia. Maka di hadapan fakta kita berhadapan dengan virus corona yang mematikan ini, Tuhan pasti ada di balik semuanya. Apapun yang terjadi, ada rencana Tuhan yang baik bagi kita, tapi tidak boleh buang tanggung jawab. Kalau begitu, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, jangan takut, tetap beriman, bersandar pada Allah dan banyak berdoa. Jangan takut. Mazmur 91 ayat 5. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang waktu siang. Jangan takut. Kalau Tuhan di pihak kita, apa yang harus kita takutkan? Justru takut itu membuat kita lebih parah kondisinya. Dalam Amsal 24 ayat 10,
Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatanmu. Jadi tidak boleh takut. Ingat semua, kalau Tuhan ada di balik semuanya ini, pasti ada kontrol Tuhan. Maka jangan pernah takut. Berlindung pada Tuhan. Beriman, berlindung pada Tuhan. Ayat 1, ayat 9. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Lalu banyak berdoa. Mazmur 91 ayat 15. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Maka tidak boleh takut. Tetap beriman, bersandar pada Tuhan, banyak berdoa. Jangan-jangan kita bukan mati karena corona, tapi mati karena takut. Tony de Mello menceritakan sebuah peristiwa. Satu hari seorang bijak bertemu dengan wabah. Lalu dia bilang, hendak kemana engkau wabah? Saya akan pergi menyerang kota yang sana. Berapa orang yang akan kamu bunuh? Saya akan bunuh 100.000 orang. Setelah itu terjadi kematian 1 juta orang. Begitu wabahnya pulang, ketemu orang itu, orang bijak itu, orang bijak bilang, berapa yang kau bunuh? 100.000. Ah, kamu bohong, yang mati 1 juta kok. Lalu wabah bilang, memang yang mati 1 juta, yang saya bunuh cuma 100.000. Terus 900.000-nya mereka bukan saya bunuh, mereka mati karena takut. Ya, jangan takut, jangan kehilangan iman di dalam sikon seperti ini. Tetapi yang kedua, jangan mencobai Tuhan dan berhikmatlah. Jangan cobai Tuhan. Kenapa kita tiba-tiba bicara mencobai Tuhan? Tadi kita lihat Mazmur 91. Tapi Mazmur 91 itulah yang dikutip iblis untuk mencobai Yesus. Ya. Matius 4 ayat 6. Lalu berkata kepadanya. Jadi iblis ini bawa Yesus ke bubungan Bait Allah. Bait Allah tinggi sekali, bukan ke menara gereja. Masalahnya Bait Allah sendiri sudah di puncak Gunung Sion. Lalu masih tinggi lagi di bubungan. Nah, di puncak Gunung Sion di bagian bawah ada lembah Kidron. Jadi bayangkan kalau Yesus naik ke atas puncak bubungan Bait Allah baru terjun turun ke lembah Kidron. Itu tinggi sekali. Ya. Lalu setelah iblis bawa ke atas, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, kutip Mazmur, mengenai engkau dia telah memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi setan bawa Yesus naik bubungan Bait Allah, suruh terjun dari sana, tapi pakai Mazmur 91 secara salah. Mazmur 91 bicara perlindungan Allah untuk orang percaya dari bahaya. Tapi setan suruh Yesus naik ke atas bubungan dan loncat. Itu bukan melindungi dari bahaya. Itu namanya cari bahaya. Nah, untuk cari orang yang cari bahaya atau tahu ada bahaya tapi nekat lalu pakai ayat sebagai dasar, itu bukan beriman. Yesus menjawab ayat 7. Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kalau tahu ada bahaya, terus cari bahayanya, Tuhan melindungi. Itu bukan beriman, kawan. Engkau sedang mencobai Tuhan Allah. Karena itu kalau kita tahu ada bahaya tapi tidak hati-hati, malah cari bahaya dengan klaim janji pemeliharaan Tuhan, kita sedang mencobai Tuhan Allah. Calvin mengomentari Mazmur 91 itu, dia bilang begini. Untuk memperingatkan kita terhadap tindakan mencobai Allah oleh langkah gegabah apapun. Dan menasihati kita untuk membatasi diri kita sendiri dalam batasan-batasan dari panggilan kita yang benar. Karena jika kita memutuskan dengan gegabah atau ceroboh dan melakukan hal-hal di mana kita tidak diberi otoritas untuk itu oleh janji Tuhan, maka sebenarnya kita sangat menginginkan apa yang melampaui batas kebenaran dan bertentangan dengan kehendak ilahi. Kita tidak boleh mengharapkan bahwa malaikat-malaikat akan menjadi pelayan-pelayan dan pertolongan-pertolongan terhadap keberanian dan kecerobohan kita yang berlebihan. Kalau ada bahaya, Tuhan siap malaikat jaga. Tapi kalau kau cari bahaya, jangan harap ada malaikat jaga. Maksudnya Calvin begitu. Terus dalam teks ini komentar tentang Matius pasal 4 tadi. Dalam teks ini kata mencobai menunjukkan pengabaian sarana yang ia letakkan di tangan kita. Singkatnya,
siapapun yang ingin membuat pencobaan dengan kuasa ilahi, pada saat tidak ada keperluan untuk itu, dia sedang mencobai Allah dan meletakkan janjinya pada ujian yang tidak fair. Calvin bicara soal pengabaian sarana. Kalau ada sarana tapi diabaikan, itu namanya mencobai Tuhan. Kamu tahu ini bahaya. Pakai hand sanitizer. Ada sarana di situ. Tidak usah, Tuhan melindungi kita. Kamu bukan beriman, kamu sedang mencobai Tuhan Allah. Sarana yang dibuat. Cuci tangan. Tidak usah cuci tangan. Tuhan mereka. Darah Yesus. Sudah dibilang jangan salaman. Tetap salaman. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Kamu mengabaikan sarana yang diberikan. Kamu tidak sedang beriman. Kamu sedang mencobai Tuhan Allah. Sakit mestinya bisa ke dokter. Tidak usah, kita percaya Tuhan Yesus saja. Pas tambah parah, lari ke rumah sakit, mati di tengah jalan. Itu kan terjadi di Nun Kurus. Orang sakit parah, pergi tim doa bilang tidak usah, berharap Tuhan saja. Pas parah lari bawa ke Kupang di tengah jalan mati. Saya yang kubur. Itu bukan beriman. Itu mencobai Tuhan Allah. Ada banjir besar menutupi kota. Semua orang, banyak orang mati. Pendeta bilang, Tuhan selamatkan aku, percaya padamu. Naik di atas mimbar. Banjir naik terus lagi. Tuhan, saya percaya Engkau menyelamatkan aku. Kirim malaikatmu. Kirim aku malaikatmu. Naik di Pebungan. Banjir naik lagi. Sampai di Menara Salib. Air sudah naik. Sudah di sepinggang. Tuhan, saya tetap percaya Engkau akan menolong aku. Datang satu perahu. Ayo Pak Pendeta naik. Tidak, saya percaya kepada Tuhan menolong. Naik lagi air sampai di sini. Perahu datang. Ayo Pak Pendeta. Tidak, saya tetap beriman pada Tuhan. Naik lagi air sampai di sini. Ayo pendeta, ini kesempatan terakhir. Tidak, walaupun air di batang leher, saya tetap percaya Tuhan. Ternyata air lewat dan matilah pendeta itu. Masuk surga karena orang percaya. Tapi setelah masuk surga protes. Tuhan, sekian lama saya beriman kepada Engkau. Saya percaya Engkau menolong. Kenapa Engkau membiarkan saya mati karena banjir? Engkau tidak menolong aku. Tuhan bilang tidak menolong, bagaimana bodoh? Ini bodok itu ada dua macam. Ada bodok pakai H di belakang dan pakai K di belakang itu beda. Kalau pakai K di belakang itu kualitasnya lebih tinggi. Tidak tolong bagaimana bodok? Kau berdoa. Saya kirim 3 perahu. Kau tolak semua. Mati. Ilustrasi ini pernah saya pakai. Ada jomblo. Ya, cowok datang tolak, cowok kedua datang tolak, cowok ketiga tolak, mati dalam keadaan jomblo, mati surga. Tuhan, kenapa Engkau tidak berikan jomblo? Tuhan, saya kirim 3 orang, kau tolak semua. Ini pengabaian sarana. Karena itu, jangan mengabaikan sarana yang harus kita pakai. Kalau dibilang hindari kumpulan banyak orang, jangan dulu salaman. Apalagi cipika-cipiki, berpelukan, cuci tangan, dan lain sebagainya. Jaga pola hidup dan sebagainya. Ini sarana. Waktu kamu mengabaikan semua itu, tapi percaya Tuhan melindungi. Kamu tidak beriman. Kamu sedang mencobai Tuhan Allahmu. Ada orang yang gempa bumi. Semua goyang, semua orang lari. Dia bilang, saya tidak lari. Saya percaya Tuhan melindungi. Robo mati. Itu mati dalam kebodohan. Ya. Jadi hati-hati, bedakan antara beriman dan mencobai Tuhan. Dalam kasus ini, kasus corona, saya merasa ada banyak orang mencobai Tuhan Allah, tapi merasa sedang beriman. Juga ingat, sikap seperti itu bukan bagian dari hikmat. Tapi itu bagian dari kebodohan, ngaur, sembrono, tidak pengalaman. Amsal 22 ayat 3.
Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Mengapa orang ini bersembunyi? Takut? Bukan. Khawatir? Tidak. Tidak beriman? Tidak. Hilang iman? Tidak. Kenapa dia sembunyi? Karena dia bijak. Jadi sembunyinya karena bijak, bukan karena takut. Bukan karena tidak beriman. Kalau kau jalan-jalan di hutan, tiba-tiba lihat singa di situ. Dia lagi tunggu kau di pojok itu. Apa yang kau lakukan? Beriman. Maju sudah kawan. Orang bijak kalau lihat malapetaka itu sembunyi. Saya pakai ayat ini taruh di Facebook. Tadi pagi baru saya bangun, saya buka, saya lihat ada pendeta. Pendetanya rajin KKR. Pendetanya mantan murid saya di sekolah teologi. Protes ayat ini. Jangan kutip ayat lepas konteks. Lihat mulai ayat 1. Ada nasihat tentang nama baik lebih berharga daripada harta. Jadi bahaya di sini bukan bahaya karena penyakit, bahaya karena harta kekayaan. Saya belum balas, tapi saya agak menyesal. Kenapa bukan saya mengajar dia hermeneutics dulu, ilmu tafsir? Kenapa? Menafsir perumpamaan beda dengan menafsir nubuat. Menafsir nubuat beda dengan menafsir cerita. Menafsir cerita beda dengan menafsir puisi. Menafsir puisi beda dengan menafsir surat-surat. Menafsir surat-surat berbeda dengan menafsir wahyu. Kalau historical naratif cerita atau surat-surat, lihat konteks, betul. Tapi Amsal itu antara Amsal ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu Amsal-Amsal lepas. Ini kumpulan Amsal, kumpulan kata-kata hikmat. Jadi misalnya, saya khotbah kepada saudara sudah 10 tahun nih. Lalu Riko karena untuk menghormati saya sudah mati. Riko melihat kita mengumpul kata-kata bijak dari Pak Esra. Oh kata bijak. Lalu bikin dalam ayat. Ayat pertama tentang mengasihi. Ayat kedua tahu-tahu tentang persembahan. Ayat ketiga tentang cinta. Ayat keempat tentang kehidupan. Kumpul-kumpul itu tidak ada hubungan satu dengan yang lain. Melihat konteks bagaimana. Maka konteks yang terlalu jauh tidak berlaku bagi kitab Amsal. Kecuali dalam ayat 3, ayat 4 memang masih koma, belum titik. Memang sambung. Maka paling-paling konteks dekat hanya satu ayat sebelumnya. Tapi bisa jadi antara ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu sudah topiknya lain. Maka ayat 3 dalam Amsal 22 tidak ada hubungan dengan ayat 1. Itu terlalu banyak orang sok mengerti tapi tidak mengerti itu. Rasa mau. Ya. Lagi pula kita melihat contoh di Alkitab. Orang bijak, Yesus sendiri pun kalau lihat bahaya itu menghindar kok. Matius 4 ayat 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap. Kalau Yohanes telah ditangkap, dia juga pasti akan ditangkap. Apa yang Yesus lakukan? Menyingkir ke Galilea. Bukan maju terus. Matius 12, 14, 15. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan bersekongkol untuk membunuh dia. Yesus mau dibunuh. Tapi Yesus mengetahui maksud mereka. Lalu menyingkir dari sana. Yohanes 7 ayat 1. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea. Kenapa dia keliling Galilea? Sebab dia tidak mau tetap tinggal di Yudea. Kenapa tidak mau tinggal di Yudea? Karena di sana orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ada bahaya. Hindari. Yohanes 11. 53, 54. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Ada bahaya. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum. Padahal Yesus tidak mungkin mati sebelum waktunya kan. Kedua, Yesus itu punya kuasa. Lu mau bunuh. Di Taman Getsemani saja dia ucap, siapa kamu cari? Yesus dalam sana, akulah dia. Begitu akulah dia, 2 kata roboh semua. Lalu Spurgeon bilang dia kasih 2 kata saja roboh, apalagi 10 kata. Masuk neraka memang. Jadi siapa yang bisa berkuasa bunuh Yesus? Jadi Yesus mustahil bisa dibunuh oleh manusia. Kalau dia melawan. Tapi dia tidak memilih cara itu. Menghindar. Kenapa? Bagian dari hikmat.
Yesus juga ajar orang percaya. Matius 10:23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, bertahan dan setia di situ. Begitu? Tidak. Larilah ke kota yang lain. Ini Yesus ajar ini. Apakah Yesus sedang ajar orang pengecut tidak beriman? Matius 24:15-17. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, pembinasa keji ini antikris. Berdiri di tempat kudus, di rumah Tuhan, di bait Allah. Ada bahaya di dalam tempat kudus. Ada bahaya di rumah Tuhan. Kenapa? Karena pembinasa keji ada di situ. Terus bagaimana? Maju terus ke rumah Tuhan. Menurut firman disampaikan oleh Nabi Daniel ayat 16, maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah, jangan dia turun mengambil barang-barang yang di rumahnya. Karena ada bahaya. Kalau tidak lari, Tuhan melindungi, itu mencobai. Kalau masih turun ambil barang-barang, itu bodoh. Jadi Yesus bukan hanya melakukan, mengajarkan. Paulus 2 Korintus 11:32-33. Di Damsyik, wali negeri Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap Paulus. Tapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap di luar tembok kota, dan dengan demikian terluput dari tangannya. Orang mau bunuh Paulus. Paulus melarikan diri melalui bantuan murid-muridnya, kasih turun yang keranjang, lari. Apakah Paulus kurang beriman? Lalu terus bagaimana dengan orang mati syahid? Prinsipnya begini. Hikmat kita, kalau ada bahaya, hindari, lari. Kecuali Tuhan dalam pernyataan yang khusus suruh kamu tetap di situ. Itu yang terjadi dalam Kisah 18 ayat 9-11. Saudara baca sendiri. Tuhan bilang, tetap di situ karena ada banyak orang, jangan lari. Kecuali Tuhan kasih begitu. Maka mati syahid. Tapi kalau tidak ada wahyu khusus seperti itu, prinsip umum adalah ada bahaya, hindari dan lari. Ada bahaya mengintai kita, yaitu virus ini, kalau kita berada dalam kumpulan besar. Ini bahaya. Mengapa kita kasih jarak-jarak begini? Karena ada bahaya. Tapi ini terus berkembang dan kita tidak tahu minggu depan, 2 minggu depan, 3 minggu ke depan jadi apa. Apakah meniadakan ibadah bersama, beralih kepada model ibadah yang lain adalah bentuk tidak beriman? Atau bentuk hikmat? Dan apakah terus melakukannya pada saat bahaya semakin mengancam? Apakah itu beriman atau mencobai Tuhan? Ada yang WA saya. Rupanya video saya di-share ke orang lain. Ada pendeta menanggapi saya. Pendeta menanggapi saya itu, lalu orang yang share itu screenshot kirim ke saya. Lalu dia bilang begini, Pendeta Ezra itu lupa kasusnya Sadrak, Mesak, Abednego. Diperhadapkan pada bahaya, masuk dapur api. Mereka bilang, kami sanggup, Allah kami akan menyelamatkan kami. Tapi seandainya pun tidak, kami tetap tidak menyembah dewa Nebukadnezar itu. Sekarang gereja sedang diperhadapkan persis seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Sayangnya gereja terlalu pengecut. No. Kenapa? Sadrak, Mesak, Abednego, pertama disuruh berhenti menyembah Yahweh dan harus menyembah patung berhala. Ini kesetiaan. Kalau kasusnya seperti ini, mati-mati. Tapi apakah itu cocok dibandingkan dengan kasus corona? Siapa yang melarang kita menyembah Tuhan kita? Gak ada larangan. Tetap menyembah. Hanya metodenya yang diubah. Mau online kah? Atau bagi renungan harian pimpin di rumah-rumah. Tidak ada yang larang. Kedua,
kita tidak sedang disuruh menyembah berhala. Nggak ada paksa kita meninggalkan iman kita, meninggalkan Tuhan. Kecuali kita dilarang kebaktian dan harus beribadah kepada Allah lain. Itu mau mati-mati. Tapi ini kasusnya lain. Berikut, problemnya adalah bahwa kalau Sadrak, Mesak, Abednego tetap berdiri, paling-paling mereka 3 mati. Tapi kasus ini bukan cuma kau mati, tapi kau menyebabkan banyak orang mati. Kalau mau mati-mati sendiri, jangan ajak-ajak. Kemarin saya baca WA-nya yang Ibu Doli share itu, ya. Kamu mungkin beriman, tidak mungkin mati karena corona, tapi kamu terjangkit. Kamu pulang rumah, ada papa mamamu yang imannya tidak sehebat kau, maka terkenalah pada papa mamamu dan papa mamamu mati. Dan kau tetap beriman, jalan terus iman, dan kau tidak, imanmu membuat kamu tidak kena corona, tapi bajumu sudah kena. Pembantumu cuci bajumu, matilah pembantunya. Jadi kamu tetap beriman, tapi kau membunuh banyak orang. Pikirkan ini. Kita sedang beriman atau sedang mencobai Tuhan Allah? Karena itu menurut saya, di balik berhentinya ibadah bersama, beralih kepada ibadah online atau perkumpulan-perkumpulan kecil, itu tidak ada urusan dengan kesetiaan dan ketaatan pada Tuhan. Kita tetap bisa setia, taat. Dalam sejarah komunisme menekan kekristenan di Cina, di Rusia, Uni Soviet dulu, berapa banyak gereja bisa kumpul bersama-sama. Pernah terjadi mereka bahkan beribadah tanpa suara, menyanyi tanpa suara. Pemimpin puji-pujian hanya menulis, mari kita menyanyi lagu, contoh Kidung Jemaat nomor sekian. Menyanyi dalam hati semua. Selesai. Doa untuk ini. Semua doa dalam hati, tanpa suara. Terbongkarlah grup mereka. Akhirnya apa? Saudara, mereka, pemimpin mereka secara rahasia bertemu, menyusun liturgi. Pukul 09.00 nyanyi satu lagu. Lagu itu diperkirakan habis 5 menit. Maka 09.05 doa pembukaan. Tulis semua. Setelah itu saudara, khotbah itu disiapkan, tertulis. Masing-masing beribadah di rumah, hanya yakin bertemu dalam roh. Nggak ada online-nya. Maka menyanyi, ini 09.05 itu doa pembukaan. Maka kamu jangan menyanyi terlalu panjang. Nanti orang lain sudah doa pembukaan, kamu masih menyanyi. Jadi begitu 09.05 selesai lagu, doa pembukaan. Doa pembukaan 3 menit. Habis itu pas Mazmur sekian, diperkirakan baca Mazmur sekian menit, diatur sedemikian rupa, masing-masing sendiri di rumah. Apa itu mengurangi iman mereka? Justru sekarang diuji. Kamu bisa tetap konsentrasi ibadah tidak kalau kita tidak sama-sama? Atau kamu hanya bisa ibadah kalau sama-sama? Kalau tidak sama-sama tidak bisa. Ada apa denganmu? Kalau kamu tidak bisa ibadah sendiri, hanya bisa ibadah sama-sama, ada apa denganmu? Karena itu, jangan terlalu lebay. Anggap bahwa kalau gereja tidak ibadah bersama berarti gereja sedang murtad, sedang tidak setia, sedang tidak taat kepada Tuhan. No. Kita punya kontribusi terhadap kehidupan bersama di dalam dunia ini. Ingat, pemimpin gereja Korea dituduh dengan tuduhan pembunuhan. Kenapa? Karena berkontribusi terhadap 50% dari kasus corona di Korea. 8.000. Dia sumbang dari gereja, sumbang 4.000. Ini gereja jadi berkat atau jadi musibah? Sekali lagi, ini bukan larangan beribadah. Cuma larangan beribadah bersama. Beribadahnya tetap jalan. Memang kita tidak terbiasa dengan hal ini.
dan kita tidak tahu sampai kapan. Ini kebaktian kita terakhir. Minggu depan, 2 minggu depan kita off. Karena kelihatannya akan memicu lebih banyak ini. Saya sudah minta juga, ini hari terakhir di Surabaya. Surabaya saya minta kebaktian 2 kali. Karena diperkirakan hadir 70-80 orang, setelah dibikin jarak-jarak hanya 35 ya bisa. Saya minta Pendeta Nokar layani kebaktian 2 kali, jam 10 sampai hampir jam 12, rombongan kedua jam 12. Setelah itu off dulu. Mereka jauh lebih parah daripada kita. Ya. Karena itu, mari kita semua sama pikiran di dalam hal ini. Kita semua mencintai Tuhan, setia kepada Tuhan. Sikap ini adalah bagian dari hikmat dan demi kebaikan bersama. Supaya anak-anak Tuhan bukan menjadi penyebar malapetaka di tengah-tengah kota, di tengah-tengah negara, bangsa kita ini. Kita 2 minggu tidak akan bertemu. Masuk berikut itu Jumat Agung. Saya belum tahu apa yang akan terjadi. Kalau sudah memungkinkan, kita akan ketemu dalam ibadah Jumat Agung. Sekaligus perjamuan. Tapi kalau kondisinya tambah bahaya, kita belum bertemu. Maka saya berharap bahwa saudara terus berkomunikasi dengan gereja. Nanti sebentar ada nomor-nomor yang diberikan. Ada grup WA gereja. Saya harap semua bisa masuk di sana. Supaya dapat informasi. Dapat informasi kapan kita break, kapan kita mulai. Yang belum ada di grup bisa masuk di dalam grup itu. Ya. Atau kalau sekretaris mau bikin grup khusus. Ya. Judul grupnya GKIN Corona. Ya, terserah. Supaya menjadi sumber informasi kita di dalam waktu-waktu ke depan ini. Ketiga, terakhir. Berusaha semaksimal mungkin untuk terhindar dari virus corona ini. Rajin cuci tangan dengan sabun, hand sanitizer. Gunakan masker. Bila flu, batuk, kalau sakit jangan kebaktian. Dan untuk ikut online. Hindari kontak langsung, jabat tangan, cipika-cipiki, hati-hati kalau ada kedukaan. Budaya kita ini susah sekali. Namanya orang mati, dia cium dari ujung ke ujung. Nah ini kita memang perlu keberanian. Ya, yang rencana nikah tunda. Jangan sampai nikah saudara membawa malapetaka bagi banyak orang. Atau kalau mau kita nikah online. Arisan, ya, reuni dan lain sebagainya tunda. Usahakan tetap minimal ada jarak 1 meter dengan orang yang lain dimanapun berada. Ya, saya sendiri menunda begitu banyak pelayanan di depan. Lakukan semaksimal mungkin, ikuti instruksi dari pemerintah, apa yang mesti kita lakukan, mari kita lakukan bersama demi kesejahteraan kota di mana Tuhan tempatkan kita. Tetap percaya, tidak boleh takut, tetap beriman, banyak berdoa, tetap berhikmat, jangan mencobai Tuhan Allah, dan lakukan maksimal. Tuhan memberkati kita. Amin.